Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal gali lebih dalam informasi soal ponsel baru yang lagi cukup rame nih, Technospark 40 Pro Plus. Kita coba lihat spesifikasinya, terus kira-kira harganya berapa ya nanti di Indonesia. Jadi pertanyaannya, ponsel ini beneran bawa sesuatu yang baru nggak sih buat kelas menengah? Mari kita telusuri bareng-barang. Kalau lihat catatan Anda nih, ponsel ini kan baru aja diumumin global ya, awal Juli 2025. Tapi bagusnya, sertifikasi di Indonesianya udah beres akhir Juni kemarin. Jadi kayaknya ya peluncuran resminya di sini udah dekat banget. Mungkin banget Juli ini juga keluar. Oke, langsung aja kita lihat. Apa sih yang bikin menarik? Tentu. Dari data yang Anda kasih itu, kelihatan banget Tekno ini lagi nyoba nawarin paket yang gimana ya, cukup ambisius lah buat segmen harganya. Kita lihat aja nanti, spesifikasi di kertas ini beneran unggul atau gimana. Yang kayaknya paling bikin orang noleh duluan itu dari sumber Anda, layarnya ya, panel AMOLED, melengkung, ukurannya 6,78 inci. Resolusinya juga tinggi, sekitar 1224 kali 2720. Terus, refresh rate-nya itu loh, 144 Hz. Mulus banget pasti. Iya. Dan tingkat kecerahannya, wah, katanya bisa sampai 4500 nits. Gila, terang banget itu kan? Udah gitu, ada proteksi Gorilla Glass 7i pula. Benar sekali, spesifikasi layar kayak gini tuh impresif banget buat kelas menengah. Refresh rate 144 Hz di AMOLED biasanya kita temuin di ponsel gaming atau ya flagship lah. Dan soal kecerahan 4500 nits itu secara teori ya, wah bakal enak banget dilihat di bawah matahari langsung. Ini jelas jadi salah satu daya tarik utamanya, kayak lompatan fitur gitu. Tapi, kepikiran nggak sih? Kalau kecerahannya setinggi itu, gimana soal baterai? Borosnya ya? Walaupun nanti kita bahas juga sih baterainya kan gede katanya. Nah itu pertanyaan bagus. Biasanya tingkat kecerahan puncak itu kan cuma aktif di kondisi tertentu aja ya, bukan buat dipakai terang terus-terusan. Tapi ya benar, layar secerah dan secepat ini pasti butuh manajemen daya yang pinter dari softwarenya. Ini bakal jadi poin penting pas di review beneran nanti. Oke, kita geser dikit ke performa nih. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G200, fabrikasi 6 nanometer. Ini termasuk baru ya? Iya, seri baru itu. Penerus G-series yang lumayan populer. Didukung RAM 8GB LPDDR4X, terus pilihan storage-nya UFS. Ada 128GB atau 256GB. UFS ini kan lebih kencang ya dibanding eMMC yang kadang masih ada di kelas ini. Betul. Jadi buat buka aplikasi, salin data harusnya lebih cepat. Ada slot microSD juga ternyata. Masih bisa nambah memori. Ya, kombinasi RAM 8GB sama storage UFS itu udah solid lah buat sehari-hari. Multitasking juga oke. Tinggal kuncinya nanti dioptimasi software Tekno buat chipset ini, biar performa maksimalnya keluar gitu. Terus, kalau kamera sama baterainya gimana ceritanya? Kamera utama 50 MP. Ada sensor tambahan juga disebutin. PDAF buat fokus cepat. Nah, yang menarik nih, ada Gyro ES. Ini kan fitur stabilisasi software yang bantu banget biar video nggak goyang pas kita rekam sambil gerak. Betul? Betul, Gyro ES itu nilai plus banget. Apalagi rekamannya bisa sampai 2K 30 fps loh. Oh iya, kamera belakang dan depan? Iya, dua-duanya. Kamera depannya kan 13 megapiksel, tapi bisa 2K juga. Kamera 50 MP sendiri ya mungkin udah standar ya, tapi stabilisasi sama resolusi video 2K ini ngasih keunggulan. Nah, tapi nih sektor baterai ini yang menurut saya, wah bisa jadi game changer kedua. Setelah layar tadi. Oh iya, kenapa tuh? Kapasitasnya 5200 mAh, itu kan gede ya. Terus ngecasnya pakai kabel 45W. Cepet juga. Tapi yang spesial banget ada dukungan wireless charging 30W, bahkan bisa reverse wireless charging 5W buat ngecas perangkat lain. Nempel gitu. Tunggu. Wireless charging 30W di kelas harga segini? Wah, ini beneran gebrakan sih. Iya kan? Biasanya fitur mahal ini. Sekarang turun ke kelas menengah, ini bisa jadi daya piket kuat banget buat banyak orang. Tepat sekali. Ini kayaknya bukan sekedar fitur tambahan aja, tapi kayak sinyal dari Tekno kalau mereka mau ya naikin standar ekspektasi di kelas menengah lah. Langkah gini bisa bikin kompetitor jadi panas juga buat ngikutin.
menarik. Terus lagi, desainnya juga unik kalau lihat catatan Anda. Tipis banget, cuma 6,49 mm, terus ringan, 160 gram. Udah gitu ada rating IP64, jadi tahan debu sama cipratan air ringan. Dan katanya tahan jatuh dari 1,5 meter. Kombinasi tipis, ringan, tapi ada wireless charging itu, keren. Fitur-fitur lainnya juga nggak pelit ya kelihatannya. Ada speaker stereo Dolby Atmos, IR Blaster buat jadi remote TV atau AC, NFC buat bayar-bayar, terus sensor sidik jari di layar. Lengkap ya? Bluetooth versi baru, Wi-Fi dual band, USB-C OTG, bahkan radio FM masih ada. Lengkap banget ini. Jalan di Android 15 pakai HiOS terbaru. Iya, kelengkapannya bagus banget emang. Tekno kayaknya nggak mau nanggung di fitur-fitur penting dan tambahan ini. Pilihan warnanya juga oke. Ada Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium, sama Tundra Green. Oke, nah sekarang kita sampai ke bagian yang paling bikin penasaran. Harga. Sumber Anda ini ngasih beberapa angka yang kok beda-beda ya? Ada yang bilang estimasi awal 2,2 juta rupiah sampai 2,4 juta rupiah. Tapi ada juga info pers lokal yang nyebut harga global sekitar 3,5 juta rupiah buat varian 8128 GB. Terus ada lagi estimasi lain di kisaran 3,4 sampai 3,7 juta rupiah. Jadi bingung juga ya nentuinnya. Emang ada variasi infonya, tapi kalau kita coba rangkum semua info itu, terus lihat posisi Tekno sama fitur yang seabrek tadi ya, kemungkinan besar sih ya, harga resminya di Indonesia nanti bakal jatuh di antara mungkin 2.700.000-an rupiah sampai 3.500.000-an gitu. Oh, jadi rentangnya segitu ya kira-kira? Iya, perkiraan yang paling masuk akal mungkin di angka 3 jutaan lah. Bisa kurang dikit, bisa lebih dikit buat varian dasar yang 8128 GB itu. Oke deh. Jadi kalau kita simpulkan nih, Tecno Spark 40 Pro Plus ini kelihatannya kayak paket yang super menggoda ya di kelas 3 jutaan. Layar AMOLED 144 Hz yang super terang, baterai gede plus wireless charging yang langka banget di segmen ini. Desainnya tipis, ringan, fiturnya juga lengkap banget. Benar-benar nyoba naikin standar nih kayaknya. Setuju banget. Dengan spek kayak gitu, di harga perkiraan segitu, wah ini ponsel punya potensi besar buat, sedikit mengganggu pasar lah. Tentu aja, ini semua kan masih berdasarkan bocoran sama data awal dari sumber Anda ya. Kita tetap perlu nunggu pengumuman resmi dari Tekno Indonesia buat mastiin harga finalnya berapa, kapan bisa dibeli. Ini penting banget, apalagi kalau Anda ngincar fitur premium kayak wireless charging atau layar canggihnya itu. Sip! Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari semua keunggulan Spark 40 Pro Plus yang udah kita bahas tadi, entah itu layarnya yang canggih, baterainya plus wireless chargingnya yang unik itu, desainnya yang ramping, atau mungkin kelengkapan fiturnya. Menurut Anda, kira-kira faktor mana sih yang bakal jadi pembeda paling kuat atau senjata utama Tekno buat narik hati konsumen di pasar Indonesia nanti? Coba dipikirkan ya.